Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita sama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tidak henti-hentinya melimpahkan kepada kita semua nikmat-nikmatnya, terutama adalah nikmat Islam. Demikian pula nikmat taufiq, dimudahkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki kita menuju rumahnya, melaksanakan salah satu perintahnya, yaitu salat Jumat berjamaah. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikutinya hingga hari kiamat. Khatib berwasiat baik kepada diri khatib sendiri maupun kepada para jamaah sekalian, Marilah kita tingkatkan terus takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi, melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya. Karena dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala kita akan memperoleh kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Di dunianya orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar terhadap setiap permasalahan, problematika yang dia hadapi di dunia ini, yang mana dunia ini penuh dengan masalah. Demikian pula mereka yang bertakwa kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepadanya rezeki dari arah yang tidak diduga-duga, sedangkan kita butuh rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka yang bertakwa kepada Allah, Allah juga akan mempermudah urusannya. Dan kita semua tentu ingin dalam semua urusan kita diberikan kemudahan. Jalannya adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan di akhirat, mereka yang bertakwa kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan masukkan ke dalam surga yang luasnya seluas langit dan bumi, mu'iddat lil muttaqin, yang diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Di mana mereka yang berada di surga karena bertakwa kepada Allah, mereka akan hidup selama-lamanya, tidak kenal mati, tidak akan mati, akan senang dan bahagia selama-lamanya, nggak akan sedih dan nggak akan sengsara, akan muda selama-lamanya, nggak akan tua, akan sehat selama-lamanya dan nggak akan sakit, dan apa saja yang diinginkan ada di hadapan tanpa perlu bekerja dan berusaha, tidak seperti di dunia yang kita tempati ini. Setelah hidup kita bakal mati, setelah kita menjalani masa muda akan tiba masa tua, setelah kita sedang senang-senangnya tiba-tiba masanya kita bersedih. Ketika kita sedang sehat-sehatnya tiba-tiba datang masanya kita sakit, dan apa saja yang kita inginkan kita harus berusaha mengejarnya dengan menjalankan sebabnya, dengan
berusaha meraihnya, yang terkadang kita memperolehnya, terkadang tidak, berbeda dengan surga. Dan kalau kita ingin betul-betul masuk ke dalam surga Allah, jalannya adalah dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat diri kita. Sudahkah kita melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala? Dan sudahkah kita jauhi larangan Allah Subhanahu wa taala? Kalau sudah demikian, berarti kita telah mempersiapkan diri kita untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa taala setelah kita meninggal dunia. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah. Dalam sehari semalam kita mendengar kumandang kalimat azan, ya, di setiap tiba waktu salat, di mana kalimat azan ini merupakan syiar Islam yang membedakan antara negeri Islam dengan negeri bukan Islam adalah terletak di antaranya dengan dikumandangkannya kalimat azan. Dan kalimat azan ini wajib dikumandangkan. Hukumnya fardu kifayah. Yang mana kalau satu kampung, satu daerah tidak dikumandangkan azan, maka berdosa semuanya. Ya, tetapi kalau sudah ada yang mengumandangkan, maka yang lain tidak berdosa. Kata Nabi SAW, fa idza hadaratis salatu falyu'adzin lakum ahadukum. Ketika tiba waktu salat, maka hendaknya salah seorang di antara kalian mengumandangkan azan. Yakni harus ada yang mengumandangkan, jangan sampai tidak terdengar satu masjid, satu musola enggak terdengar kalimat azan, maka dosa satu kampung itu semuanya. Karena hukumnya fardu kifayah, seperti halnya pelaksanaan salat jenazah, seperti beberapa syariat lainnya yang hukumnya fardu kifayah. Azan ini memiliki keutamaan yang sangat-sangat besar. Di antaranya adalah bahwa muadzin, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man ahsanu qawla mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Tidak ada orang yang lebih baik ucapannya daripada orang yang mengajak manusia kepada Allah dan beramal soleh serta menyatakan dirinya sebagai orang-orang muslim. Banyak para mufassir yang menafsirkan bahwa ayat ini tertuju kepada muadzin, ya, karena ketika seorang muadzin mengatakan hayya 'alas shalah, marilah kita salat, hayya 'alal falah, marilah kita menuju kepada kebahagiaan, pada hakikatnya dia mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun umum berlaku juga untuk para dai yang mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ucapan yang paling baik, yang tidak ada yang lebih baik daripadanya adalah para muadzin, karena dia mengajak manusia kepada Allah, terlebih sebelumnya telah mengagungkan Allah, menyatakan dirinya sebagai orang muslim. Demikian pula keutamaan azan lainnya adalah dapat mengusir setan dari kampung tersebut. Nabi SAW menjelaskan, idza nudiya bis-salati adbara syaitan wa lahu durata. Ketika azan dikumandangkan, maka setan segera menjauh, ya, menjauhkan diri, berlari, menghindarinya sampai buang angin, kata Nabi SAW. Saking antinya dia terhadap kalimat azan. Maka kalau ada orang yang anti dengan azan, ya sama seperti setan, ya. Demikian pula kata Nabi SAW bahwa satu kampung tidaklah dikumandangkan azan dan ditegakkan salat berjamaah kalau sampai tidak dilakukan demikian, kecuali setan akan menguasai kampung tersebut. Menunjukkan kalau ingin satu daerah, satu kampung, satu RW, satu RT yang tidak ingin dikuasai oleh setan, di antara caranya adalah dengan dikumandangkan azan. Sebaliknya, kalau tidak dikumandangkan azan, maka setan akan berkuasa terhadap kampung tersebut. Kalau sudah berkuasa, maka akan terjadi banyak kemaksiatan di sana sini. Sebelah sana ada yang main judi, sebelah sana lagi ada yang ngadu hewan, sebelah sananya lagi ada yang mabok-mabokan, sebelah sananya lagi ada yang melakukan pelacuran dan kemaksiatan lain. Itu ketika kampung sudah dikuasai oleh setan. Kalau sudah dikuasai oleh setan, banyak kemaksiatan di mana-mana, maka tunggu kehancuran kampung tersebut, ditimpa oleh Allah Subhanahu wa taala musibah. Maka sebelum setan menguasai yang dapat mengakibatkan kampung tersebut dibinasakan, maka kita minimalisir dan kita perkecil usaha dan kekuasaan setan dengan dikumandangkan azan, ya.
Dan juga Nabi SAW bersabda, atwalun nasi a'naqan yaumal qiyamah al-muadzzinun. Pada hari kiamat para muadzin nanti paling panjang lehernya. Ini sebagai kemuliaan buatnya, atau pada saat matahari didekatkan kepada manusia di padang mahsyar, kemudian manusia mengucurkan keringat, ada yang sampai tenggelam oleh keringatnya, maka Allah selamatkan para muadzin sehingga dengan dipanjangkan lehernya sehingga tidak tenggelam, dan tafsir lainnya. Ini diantara keutamaan adzan. Sedangkan apa? Yakni isi kandungan adzan, sehingga sebagai ucapan yang paling baik, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man ahsanu qaula", siapa yang lebih baik ucapannya? Yani tidak ada yang lebih baik ucapannya daripada orang yang mengajak manusia kepada Allah, yakni para muadzin. Kenapa kok sampai disebut sebagai ahsanu qaula, ucapan yang paling baik? Hal itu adalah karena muatan kalimat adzan, yang di sana terdapat takbir pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang di sana terdapat tauhid la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Yang di sana juga terdapat ajakan kepada ibadah yang paling utama, yaitu salat. Ajakan manusia untuk beribadah kepada Allah, yang untuk inilah manusia diciptakan. Bukan hanya untuk bersenang-senang, makan, minum dan memuaskan nafsu, tapi untuk ibadahlah manusia diciptakan. Kemudian diulang lagi takbir pengagungan Allah Subhanahu wa taala, dan disampaikan juga ke tengah-tengah manusia bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Inilah mengapa azan sebagai ucapan yang paling utama. Karena di sana terdapat hal-hal tadi. Dari mulai seorang muadzin mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Dia keraskan ke tengah-tengah manusia, dia beritahukan, sampaikan ke tengah-tengah manusia bahwa yang berhak diagungkan, yang berhak dibesarkan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Yang lain tidak berhak dibesarkan, yang lain tidak berhak diagungkan. Apalagi seperti halnya patung dan berhala yang disembah oleh sebagian manusia, sama sekali tidak berhak dibesarkan, sama sekali tidak berhak diagungkan. Yang berhak dibesarkan, diagungkan adalah Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin, dan bahwa segala sesuatu kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, agar kita tunduk ya terhadap keagungan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian seorang muadzin mengumandangkan, menyerukan ke tengah-tengah manusia bahwa dirinya menyatakan asyhadu an la ilaha illallah. Aku menyatakan ya dengan hatiku mengimani dan lisanku membenarkan bahwa la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Dia beritahukan kepada manusia yang ada di sekitarnya bahwa semua selain Allah tidak berhak disembah, tidak berhak ditujukan ibadah. Yang berhak disembah, yang berhak ditujukan berbagai macam ibadah hanyalah Allah. Dia beritahukan, dakwah, memberitahukan kepada manusia bahwa semua selain Allah, apapun bentuknya, siapapun orangnya, tidak berhak disembah. Apapun bentuknya, baik matahari, bulan, bintang, planet, dan benda-benda lainnya, siapapun orangnya, baik para malaikat, para nabi, jin, ya, dan semua selain Allah Subhanahu wa taala tidak berhak disembah. Dia nyatakan, ya, dia nyatakan kalimat tauhid ya, ke tengah-tengah manusia. Kemudian dia nyatakan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, saya bersaksi, saya yakini dengan hati saya nyatakan juga dengan lisan saya bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Memberitahukan bahwa beliau adalah utusan Allah yang menghendaki kita untuk mengikuti beliau, yang menghendaki kita untuk membenarkan beliau. Di mana dalam kalimat syahadat Muhammad Rasulullah ini ada dua hal yang harus kita imani terhadap beliau. Yang pertama adalah meyakini beliau sebagai hamba yang tidak boleh tentunya dituhankan karena beliau manusia seperti halnya manusia yang lain, tetapi beliau juga Rasul yang menghendaki kita untuk memuliakan beliau. Ya. Kata Nabi SAW, la tuturuni kama atratin nasara ibn Maryam, innama ana abdun faqulu abdullah wa rasuluh. Janganlah kalian berlebih-lebihan terhadapku seperti orang-orang Nasrani berlebih-lebihan terhadap Isa putra Maryam. Aku hanyalah hamba. Katakanlah hamba Allah dan Rasulnya. Inilah akidah kita terhadap Nabi kita Muhammad SAW dan nabi-nabi yang lain, bahwa mereka semua hamba Allah dan Rasul. Hamba tidak boleh dituhankan, Rasul yang menghendaki untuk dimuliakan. Kita tengah-tengah di antara dua golongan yang menyimpang.
Di antara orang-orang Yahudi yang mereka meremehkan para nabi, para rasul, ya, mereka sampai mendustakan, bahkan sebagian mereka bunuh. Mereka tidak sopan terhadap para nabi, padahal para nabi datang kepada mereka untuk mengajak mereka kepada kebahagiaan, kepada keselamatan di dunia dan di akhirat, tetapi mereka malah menimpalinya dengan keburukan. Mereka dustakan, mereka bunuh, mereka balas air susu dengan air tuba. Ya, mereka tidak melihat kebaikan dan jasa para nabi. Mereka dustakan dan mereka bunuh. Tidak sopan terhadap para nabi. Kita tidak seperti orang-orang Yahudi yang seperti ini sikapnya. Demikian pula kita tidak juga seperti orang-orang Nasrani yang mereka berlebihan terhadap para nabi sampai menuhankan, menyembah, berdoa, meminta kepada para nabi. Karena para nabi manusia, sikap kita pertengahan di antara dua golongan itu, antara yang menjadikannya Tuhan dan antara yang meremehkan. Sehingga keyakinan kita terhadap para nabi dan rasul, termasuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meyakini beliau sebagai hamba dan rasul yang menghendaki untuk dimuliakan. Bagaimana bentuknya? Dengan menaati perintahnya, dengan menjauhi larangannya, dengan membenarkan semua sabdanya, dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai contohnya, dengan mencintai beliau di atas kecintaan kepada seluruh manusia, dengan menjadikan beliau hakim terhadap setiap permasalahan yang kita perselisihkan, ya, dan mengedepankan sabda beliau di atas semua perkataan manusia. Ya, ini bentuk dan konsekuensi dari pernyataan kita asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sehingga menjadikan azan menjadi kalimat yang terbaik kemudian dia sampaikan ke tengah-tengah manusia. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin sidang salat Jumat rahimakumullah. Oleh karena kemuliaan dan keagungan kalimat azan ini, ya, isinya kalimat yang terbaik, kalimatul tauhid, kalimatul ikhlas, kalimat yang kalau seandainya langit dan bumi ditaruh di timbangan yang satu, sedangkan la ilaha illallah ditaruh di timbangan yang satu lagi, lebih berat la ilaha illallah karena agungnya. Maka Nabi SAW bersabda, "Lau ya'lamun nasu ma fin nida'i was-safil awwal, thumma lam yajidu illa ayyastahimu lastahamu." Kalau seandainya orang tahu akan keutamaan azan dan berada di saf terdepan, dan untuk memperolehnya mereka harus melakukan undian, tentu mereka akan melakukan undian, menunjukkan akan keutamaan kalimat azan. Setelah seorang muadzin menyempurnakan dirinya dengan dia menyatakan ke tengah-tengah manusia asyhadu an la ilaha illallah dan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kemudian dia menyempurnakan orang lain dengan ajakannya dengan kalimat hayya 'alas shalah, marilah kita salat. Ya, hayya 'alas shalah, marilah kita salat. Yang mana salat merupakan ibadah syariat yang paling utama dan ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Mas'ud pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ayyul a'mali ahabbu ilallah?" Amal apa yang paling dicintai Allah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "As-salatu ala waqtiha." Salat pada waktunya. Ya, dia mengajak, seorang muadzin mengajak manusia untuk melakukan ibadah yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kenapa salat sebagai ibadah yang paling dicintai? Karena di dalamnya terdapat ibadah hati, karena di dalamnya terdapat ibadah lisan, karena di dalamnya terdapat ibadah anggota badan. Terkumpul di dalamnya berbagai bentuk ibadah. Ibadah hati dengan dia khusyuk memperhatikan apa yang dia baca. Ibadah lisan dia dengan membaca ayat-ayat Al-Quran dan zikir-zikir dalam salat yang terdiri dari takbir, tahmid, tahlil, tasbih dan sebagainya. Ibadah badan dengan dia berdiri, dengan dia ruku, dengan dia i'tidal, dengan dia sujud, sehingga menjadikan salat sebagai amalan yang paling utama. Seorang muadzin mengajak manusia hayya 'alas shalah, marilah kita menuju salat, yang mana janji Allah bagi mereka yang salat, Allah Subhanahu wa ta'ala akan masukkan ke dalam surga. Sebaliknya bagi mereka yang meninggalkannya, maka ancamannya dengan tegas neraka. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Muddathir, "Ma salakakum fi saqar?" Apa yang menyebabkan kalian masuk neraka?
Qalu, penghuninya mengatakan, lam nakum minal musallin. Dulu kami ketika di dunia tidak termasuk orang-orang yang salat. Maka mereka yang meninggalkan salat ketika di dunia sebenarnya telah mempersiapkan dirinya untuk dibakar di neraka jahanam. Wal iyadu billah. Ya, maka sabar sekali mereka kalau sampai terus meninggalkan salat. Padahal mereka tahu panasnya api. Kalau belum juga, cobalah dia ke rumahnya, nyalakan kompor gas, kemudian taruh satu ruas saja jarinya. Coba dia taruh 1 jam, kuat enggak? Kalau kuat silahkan dia untuk meninggalkan sholat. Ya. Ma'asyiral muslimin, sidang sholat Jumat rahimakumullah. Setelah diucapkan hayya 'alas shalah, ditambahkan dengan hayya 'alal falah, marilah kita menuju kepada kebahagiaan. Di sana memberikan isyarat bahwa di antara cara untuk memperoleh kebahagiaan adalah dengan menghadiri sholat, memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun yang mengumandangkan manusia, akan tapi karena Allah yang memerintahkan, Rasulnya sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan, pada hakikatnya adalah panggilan Allah Subhanahu wa taala. Akankah kita sebagai hamba yang telah mendapatkan banyak kenikmatan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, Tuhan alam semesta, Tuhan seluruh penguasa yang ada di dunia ini, kemudian kita menolaknya? Ketika ada atasan kita memanggil, kita mendatangi, tapi Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, Tuhannya seluruh makhluk, kita malah meninggalkannya. Akankah pantas orang yang telah dikaruniakan berbagai macam kenikmatan dia meninggalkannya? Dia malah mengedepankan kehidupan dunia, meneruskan aktivitasnya, ada yang bekerja, ada yang berdagang. Sungguh sangat tidak pantas dan tidak tahu terima kasih. Kalau ada yang seperti ini, azan dikumandangkan, dia masih saja sibuk mengejar dunia, ada yang bekerja, ada yang berdagang, ada yang berbisnis dan lain sebagainya. Ini tidak terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalimat ini hayya 'alal falah pun memberikan isyarat bahwa kalau kalian tidak mau menyambutnya, maka kalian harus siap menerima kebalikannya. Bukan keberuntungan, bukan kebahagiaan, tetapi kerugian dan kesengsaraan. Silahkan kalau yang ingin rugi, silahkan kalau ingin sengsara, nggak usah sambut panggilan Allah, tetap terus mengejar kehidupan dunia yang sementara ini. Tapi ingat, kalian akan tahu akibatnya. Hayya 'alal falah. Kemudian setelah disampaikan itu, dimotivasi manusia untuk mendatangi sholat dengan kalimat hayya 'alal falah, diulangi lagi pengagungan kepada Allah, bahwa Allah yang berhak diagungkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan bahwa dunia juga tidak berhak untuk diutamakan. Jangan sampai seorang menyatakan dengan lisannya Allahu Akbar, tapi dunia malah dibesarkan, malah terus dia kejar, sedangkan Allah Subhanahu wa taala dikebelakangkan. Ya, makanya di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala taj'alid dunya akbar hammina. Ya Allah, janganlah engkau jadikan dunia menjadi sesuatu yang besar, menjadi harapan kami terbesar, menjadi sesuatu yang besar. Kalau sampai kita terus mengejar dunia, sama saja kita lebih membesarkan dunia daripada membesarkan dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kemudian seorang muadzin mengakhiri dengan kalimat tauhid, la ilaha illallah, yang apabila seorang yang akan meninggal dunia mengucapkan kalimat ini, ya, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya ketika akan berpisah dengan dunia ini adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Tentunya mereka yang dipermudah mengucapkan kalimat ini, mereka yang senantiasa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa menyambut panggilan Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka yang menyebut Allah hampir jarang, yang tidak mau menyambut panggilan Allah, yang jauh dari zikrullah, sepertinya dikhawatirkan sulit mengucapkan la ilaha illallah karena nggak terbiasa. Sedangkan manusia meninggal sesuai dengan kebiasaannya. Kalau kebiasaannya jarang zikrullah, ya sudah, meninggal juga jarang atau berat mengucapkan la ilaha illallah wal iyad billah. Dan terakhir, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma yukshafu an saqi wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Pada hari kiamat nanti kita semua akan dipanggil untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika itu banyak manusia yang tidak sanggup untuk sujud kepada Allah. Apa sebabnya? Kok banyak yang tidak sanggup? Kata Allah, khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Ketika itu keadaan mereka dalam keadaan tertunduk dan diliputi oleh kehinaan. Sebabnya mereka kok nggak bisa sujud,
mau sujud nggak bisa-bisa. Wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Dulunya mereka ketika di dunia dipanggil, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, sedangkan mereka wa hum salimun, dalam keadaan sehat, dalam keadaan mampu menghadirinya, tapi nggak mau menyambutnya. Maka sebagai balasannya, saat manusia disuruh sujud kepada Allah, mereka yang nggak mau menyambut panggilan Allah nggak bisa sujud, dalam keadaan tertunduk dan diliputi oleh kehinaan. Wal iyadzu billah. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar termasuk mereka yang menyambut panggilannya, terus menjaga salat berjamaah, terus istiqomah di atas syariatnya sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.